Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Anis Sufinar Latifah. Biasa dipanggil apa? Ibu Anis. Iya, boleh. Di sini kita bertemu lagi, akan tetapi pada pertemuan ini kita belajarnya secara asinkronus. Kita pada pertemuan ini akan membahas tentang apa? Ya, Ibu jelaskan ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang himpunan kosong, himpunan semesta, diagram Venn, sama yang terakhir adalah sifat-sifat himpunan. Untuk mempelajari semua itu, mari simak Ibu ya. Yuk. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang himpunan seperti pada pertemuan sebelumnya. Untuk submateri yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu himpunan kosong, himpunan semesta, diagram Venn, dan sifat-sifat himpunan. KD yang kita pelajari pada pertemuan hari ini sama pada pertemuan sebelumnya yaitu KD 3.2 dan 4.2 dengan indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, menyatakan himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan bagian, himpunan kuasa dari suatu himpunan, kardinalitas himpunan, serta kesamaan dari suatu himpunan. Yang kedua, menggambar diagram Venn dari suatu himpunan. Yang ketiga, membaca diagram Venn dari suatu himpunan. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan diagram Venn. Untuk tujuan pembelajarannya, kita capai dari indikator pencapaian kompetensi. Dengan menggunakan metode ceramah, yaitu pendekatan saintifik, diharapkan peserta didik dapat mencapai tadi kan sama. Oke, sekarang apa manfaat himpunan bagi kehidupan sehari-hari? Pasti banyak sih untuk manfaat himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja ini ya. Ini apa? Jajanan tradisional. Kita dapat mengelompokkan jajanan tradisional. Jadi kan ini sekumpulan dari jajanan tradisional. Kemudian kita dapat mengelompokkan minuman. Seperti ini kan ada cappuccino, yang ini kan ada es buah gitu kan. Kemudian ini apa? Snack ringan. Kita dapat mengelompokkan snack ringan. Jadi kita dapat menerapkan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya saja dalam almari pasti bisa dikelompokkan yang namanya baju atasan sama bawahan, ya, sama yang atas sama bawah, sama yang mungkin yang cewek pasti jilbab itu disendirikan. Kemudian yang bagian kaos kaki seperti itu pasti disendirikan. Dan masih banyak lain manfaat himpunan untuk kehidupan sehari-hari. Ayo kita ingat kembali pada materi sebelumnya. Apakah ada yang ingat tentang konsep himpunan dan cara penyajiannya? Ada yang ingat? Oke, Ibu jelaskan. Konsep himpunan yang digunakan untuk menyatakan kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Jadi, suatu himpunan harus didefinisikan dengan jelas. Definisi harus jelas, tidak boleh menimbulkan apersepsi. Jadi, menurut Ibu persepsinya A dan menurut kalian harus A, tidak boleh kalian beda dengan Ibu. Kalau beda itu bukan himpunan. Kemudian ada 3 cara menuliskan himpunan. Yang pertama apa? Yang pertama tabulasi atau mendaftar. Yang kedua menyebutkan syarat keanggotaan. Dan yang ketiga notasi pembentuk himpunan. Oke, sekarang masuk ke pembelajaran inti. Himpunan kosong. Apa ada yang tahu tentang himpunan kosong? Oke, dalam keanggotaan himpunan, ada yang tidak memiliki anggota. Disebut dengan apa? Himpunan kosong. Untuk memahami lebih lanjut, apa itu himpunan kosong? Ayo, sekarang kita amati terlebih dahulu.
Tiga siswa yang bernama Batara, Simon, Marsius memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan suatu hadiah undian. Agar salah satu dari ketiga siswa dipilih secara adil menjadi pemenang, maka panitia memberikan satu dari 3 pertanyaan tentang himpunan yang tersedia dalam kotak undian. Ketiga pertanyaannya apa, Bu? Yang pertama, menentukan himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Yang kedua, menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Yang ketiga, menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Kemudian pemenangnya adalah siswa yang mendapat paling sedikit 1 anggota himpunan. Setelah pengundian, Batara mendapatkan nomor 1, Simon mendapatkan nomor 2, pertanyaan nomor 2, dan Marsius mendapat pertanyaan nomor 3. Siapakah siswa yang mungkin menjadi pemenang? Beri alasan. Oke, sekarang penyelesaiannya kita selesaikan salah satu dulu ya, satu-satu. Untuk yang pertama, bilangan bulat yang lebih dari 0 kurang dari 1. Apakah ada bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1? Tidak ada. Sehingga Batara tidak memperoleh anggota. Tidak ada himpunannya tidak memiliki anggota. Berarti kan begitu. Untuk yang kedua, bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Apakah ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2? Tidak ada. Sehingga himpunan yang diperoleh Simon, himpunan yang tidak memiliki anggota. Oke, yang terakhir, bilangan prima yang merupakan bilangan genap, apakah memiliki anggota? Iya. Berapa? 2. Dengan demikian, Marsius memperoleh himpunan yang memiliki anggota, yaitu 1. Anggotanya adalah himpunannya 2. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan tadi, Simon dan Batara tidak memiliki anggota dan Marsius memiliki 1 anggota. Batara dan Simon tidak menemukan anggota bisa disebut dengan himpunan kosong. Tidak ada anggotanya tadi bisa disebut dengan himpunan kosong. Jadi dapat disimpulkan bahwa himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Bisa dinotasikan dengan seperti 0 dicoret atau kurung kurawal seperti ini. Untuk yang kedua adalah himpunan semesta. Untuk memahami konsep dari himpunan semesta, kita perhatikan masalah berikut. Andi, Bunga, dan Citra adalah 3 orang siswa yang memperoleh nilai ulangan harian terendah di kelas Pak Sutedo pada pelajaran matematika. Pak Sutedo memberikan tugas tambahan bagi mereka untuk mencari nama-nama siswa yang berawalan huruf tertentu di kelasnya. Tugasnya, Andi diminta menuliskan nama siswa yang berawalan hurufnya A. Bunga untuk menuliskan nama siswa yang berawalan huruf B. Dan Citra diminta untuk menuliskan nama siswa yang berawalan dengan huruf C. Langkah apa yang dapat dilakukan oleh ketiga siswa tersebut? Untuk langkah penyelesaiannya yang harus dilakukan oleh Andi, Bunga, dan Citra, yaitu yang pertama, harus memilih nama siswa yang diawali dengan huruf A, B, dan C. Kemudian, mendaftar anggotanya. Kita misalkan terlebih dahulu, S adalah himpunan semua siswa yang ada di kelas. Himpunan nama semua siswa yang ada di kelas. Dengan X adalah himpunan sekumpulan nama-nama siswa yang dimulai dengan huruf A. Dan X
himpunan nama-nama siswa yang dimulai dari huruf B, dan Z adalah himpunan nama-nama siswa yang dimulai dari C. Berdasarkan keterangan tadi, himpunan S adalah himpunan yang memuat semua nama siswa dalam kelas. Oke, sekarang coba diberi nama titik anggota himpunan X, Y, dan Z, yaitu nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf A, B, dan C. Kita dapat menyajikan keempat himpunan, ya kan, X, Y, Z, sama S, dalam diagram Venn, yaitu kita gambar terlebih dahulu kotaknya. Ini S adalah semua nama siswa. Banyak dalam satu kelas, semua nama siswa dalam himpunan ini. Kemudian untuk X tadi adalah himpunan nama-nama siswa yang dimulai dengan huruf A. Ini misalnya Andi, Anis, Aurel. Kemudian untuk himpunan nama-nama siswa yang berawalan dengan huruf B adalah tadi kita misalkan dengan Y. Dan yang ketiga, himpunan nama-nama siswa yang berawal dari huruf C adalah Z. Kita sajikan diagram Venn seperti ini ya. Oke, kita beri kesimpulan. Jadi, himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dilambangkan dengan S. Himpunan semesta memiliki anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut dengan himpunan universal, simbolnya U. Jadi, seperti Ibu contohkan tadi, himpunan semesta dengan tadi kan dalam satu kelas, nama-nama siswa dalam satu kelas, berarti semuanya ya. Yang ketiga, kita akan membahas diagram Venn. Sebelum menyajikan himpunan menggunakan diagram Venn, sebaiknya kita tahu apa itu diagram Venn. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan anggotanya dalam suatu gambar atau diagram yang dinamakan dengan diagram Venn. Jadi apa itu diagram Venn? Suatu himpunan yang dapat dinyatakan dalam suatu gambar atau diagram. Hal ini diperkenalkan oleh siapa pakarnya? Pakar matematika siapa? John Venn pada tahun 1834 sampai 1923. Sekarang Ibu jelaskan bagaimana cara membuat diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Seperti tadi kan? Kemudian yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Pasti ketika tadi Ibu menyebutkan nama-nama siswa yang berawalan dengan huruf A, pasti ada titiknya sebelum Ibu menyebutkan Andi. Nah, depan Andi itu diawali dengan titik. Dan yang terakhir, bila anggota suatu himpunan memiliki banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Jadi, jika memiliki banyak anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Oke, sekarang macam-macam diagram Venn. Yang pertama, saling lepas. Ini tadi kan, ini yang pertama kan menggambarkan S dulu ditulis dengan di pojoknya. Saling lepas itu bagaimana, Bu? Jadi, himpunan A, ini kan misalkan himpunan A,
dan himpunan B tidak memiliki ikatan apapun. Yang kedua, saling berpotongan. Jadi, himpunan A dan himpunan B berpotongan ini pada potongan ini. Dan yang ketiga, himpunan bagian. Bu, itu bagaimana? Nah, himpunan bagian jadi A itu terdapat di dalam B, himpunan B. Dan yang terakhir, himpunan yang sama. Berarti yang sama itu bagaimana? Himpunan A dan B sama. Sekarang Ibu kasih contoh untuk yang himpunan saling lepas. Buatlah gambar diagram Venn dari himpunan S-nya adalah S-nya himpunan semesta kan? 1, 2, ini anggotanya kan? Anggota dari himpunan S adalah 1, 2, 3, 4, sampai 9. Dengan himpunan A-nya beranggotakan 1, 2, 3, dan himpunan B anggotanya adalah 4, 5, 6. Ayo kita selesaikan bersama-sama. Pertama-tama kita gambar terlebih dahulu kotaknya untuk perseginya. Untuk menggambar diagram Venn, kita tulis huruf S, simbol S, kemudian kita daftar untuk yang himpunan A, anggotanya kan 1, 2, 3. Nah, sebelum menuliskan anggota, kita simbolkan titik terlebih dahulu ya, sebelum anggotanya. Kemudian himpunan B berapa? 4, 5, 6. Himpunan B, ya kan? Nah, sisanya bagaimana? Sisanya di luar himpunan, perhatikan 7, 8, 9 tidak merupakan anggota dari A dan B. Dari gambar ini, A dan B merupakan himpunan yang saling lepas. Kemudian, Ibu contohkan himpunan yang saling berpotongan. Buatlah gambar diagram Venn dari himpunan seperti tadi, himpunan S yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dengan himpunan A adalah anggotanya berapa? 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B yang beranggotakan 4, 5, 6, 7. Sekarang kita buat, ini kan kita disuruh buat gambar. Kita buat terlebih dahulu persegi panjangnya. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan himpunan semestanya. Semesta yang ini tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kedua, langkah yang kedua kita tuliskan untuk himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Oh iya, maaf. Benar. 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan B 5, 6, 7. Nah, untuk 4-nya ada di anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Maka kita tulis di tengah. Nah, jadi ini yang dinamakan saling berpotongan. Jadi ada salah satu anggota himpunan yang sama. Dan yang tidak merupakan anggota himpunan adalah 8 dan 9. Jadi, ketika menuliskan diagram Venn, menggambarkan diagram Venn, dalam seluruh kotak itu harus memuat semua anggota. Coba kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti sudah memenuhi semua. Untuk yang ketiga, Ibu contohkan terlebih dahulu himpunan bagian. Buatlah gambar diagram Venn dari himpunan sama seperti tadi, anggotanya 1, 2, 3, sampai 9. Dengan himpunan A-nya anggotanya berapa? 1, 2, 3, dan himpunan B-nya anggotanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo kita amati terlebih dahulu. Himpunan A-nya kan anggotanya 1, 2, 3. Terdapat dalam anggota himpunan B. Gimana kita gambarnya? Oke, kita
gambar persegi panjang terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menuliskan simbolnya. Kemudian kita gambarkan anggota dari himpunan A 1, 2, dan 3. Jangan lupa untuk memberi titiknya. Ini adalah himpunan A. Kemudian himpunan B 1, 2, dan 3 kan sama dengan anggota himpunan A. Berarti kita gambar di luarnya. Nah, gitu. Ini anggota himpunan B. Berarti anggota himpunan B-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang terdapat pada himpunan A. Bu, yang 7, 8, 9 bagaimana, Bu? Nah, itu kan belum masuk dalam anggota himpunan. Maka itu tidak memiliki anggota. Kemudian untuk contoh himpunan yang sama, perhatikan dulu. Buatlah gambar diagram Venn dari himpunan S yang anggotanya berapa? 1, 2, 3, 4, sampai 9. Ya. Dengan himpunan A, 1, 2, 3, anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B, anggotanya berapa? 1, 2, 3, 4. Ayo kita amati terlebih dahulu. Anggota himpunan B dan anggota himpunan A sama atau tidak? Ya, sama. Maka dari itu, kita gambarkan terlebih dahulu anggota himpunan A 1, 2, 3, 4. Maka untuk menulis himpunan B bagaimana, Bu? Ya sudah, kita tulis B saja seperti ini. Jadi anggota himpunan A sama B itu sama. Dengan yang tidak memiliki anggota yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat himpunan. Sifat-sifat himpunan yang pertama ada kardinalitas himpunan. Yang kedua ada himpunan bagian. Yang ketiga ada himpunan kuasa. Dan yang keempat ada kesamaan dua himpunan. Kardinalitas himpunan. Apa yang dimaksud dengan kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Notasinya apa? N, A-nya besar ya. Ya. Sebelum mempelajari tentang kardinalitas himpunan, kita pahami dulu contoh ini. Himpunan yang berhingga adalah himpunan yang memiliki anggota berhingga atau yang disebut dengan finite set. Contoh himpunan berhingga apa? A, anggota himpunannya berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi memiliki batas ya. Kemudian untuk himpunan yang tak hingga, apa himpunan yang tak hingga? Himpunan yang memiliki anggotanya itu tak terhingga atau disebut dengan infinite set. Contohnya apa? Anggota himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan seterusnya ini berarti kan banyak. Kalau Ibu sebutkan semua pasti tidak muat ya. Jadi kalau untuk yang berhingga dia memiliki batas, cuma berhenti di situ. Kalau yang tak berhingga sampai banyak seperti itu kan. Untuk kardinalitas himpunan hanya untuk himpunan yang berhingga. Iya, finite set. Contohnya, sekarang contoh ya, tentukan banyak anggota himpunan A dan B. Dengan A, anggotanya berapa? 2, 4, 6, 8, 10. B-nya berapa? Anggotanya 1, 3, 5, 7. Bla 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 bla. 27, 29. Sekarang kita cari terlebih dahulu banyak anggota A. Berapa banyak anggota A? Tuh, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Notasinya gimana?
notasinya NA. Ini kan A tadi. Jumlah dari himpunan A adalah 5. Banyak anggota B adalah berapa? Untuk yang himpunan B berapa? 15. Coba dihitung lagi ya, 15. Notasinya bagaimana? N, B sama dengan 15. Untuk yang selanjutnya yaitu himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat di dalam himpunan lainnya. Bisa dinotasikan seperti apa? Huruf C. Dibacanya anggota ya. Sekarang kita amati masalah ini kan. Seluruh siswa kelas 7A SMP Taman Siswa berjumlah 32 orang, terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. 10 siswa gemar bermain sepak bola dan 5 siswa laki-laki gemar bermain bola voli. 9 siswa perempuan gemar menari dan 8 siswa perempuan gemar menyanyi. Tentukan semua himpunan bagian yang mungkin dari masalah tersebut dan buatlah gambar diagram Venn. Sekarang kita selesaikan bersama-sama ya. Nah, jika S adalah himpunan semesta dan A adalah himpunan siswa laki-laki dan B adalah himpunan siswa perempuan, maka C adalah himpunan siswa yang gemar sepak bola. Kita misalkan itu ya. Dan D yang himpunan siswa laki-laki gemar bermain bola voli. Dan E himpunan siswa yang perempuannya suka menari. Dan F adalah himpunan siswa yang suka menyanyi. Maka dari permisalan ini kita dapat beberapa pernyataan yang merupakan himpunan bagian. Himpunan A, ini kan tadi kan, A adalah himpunan siswa laki-laki, adalah himpunan bagian dari S. Oke, kita baca ya. Himpunan siswa laki-laki merupakan himpunan bagian dari kelas 7E. Benar? Iya, benar. Yang B sama. Himpunan B adalah himpunan bagian dari S. B kan tadi himpunan siswa perempuan. Siswa perempuan termasuk dalam kelas atau tidak? Iya, termasuk. Lambangnya bagaimana? Ini, B anggota S. Dan seterusnya ini kan. Kemudian Ibu cari yang bukan ya. Nih, himpunan C bukan himpunan bagian dari B. Lambangnya C bukan anggota B. Kenapa Bu? Kok C bukan himpunan bagian dari B? Oke, kita kembali lagi. Yang C apakah anggota himpunan bagian dari B? C adalah himpunan siswa laki-laki yang gemar sepak bola. Apakah bagian dari himpunan siswa perempuan? Bukan. Atau iya? Bukan. Jawabannya adalah bukan. Kenapa kok bukan, Bu? Karena himpunan siswa laki-laki yang gemar sepak bola bukan termasuk bagian dari perempuan. Yang gemar sepak bola kan laki-laki, tidak termasuk perempuan. Sekarang untuk gambar diagram Venn-nya seperti ini. Ini kan kita gambar terlebih dahulu persegi panjangnya, ya kan? Kita tuliskan huruf S, semestanya kelas 7, tadi kan kelas 7A. Kemudian kita gambarkan untuk yang A adalah kumpulan dari himpunan siswa laki-laki dan B himpunan dari siswa perempuan. Nah, seperti ini. Paham kan? Insya Allah paham.
Kemudian yang C, himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan bagian dari A. Kumpulan himpunan bagian dinamakan dengan himpunan kuasa. Lambangnya bagaimana? PA. Banyaknya anggota himpunan kuasa dilambangkan dengan NPA. Contohnya ini ya. Diberikan himpunan A, anggotanya 1, 3, 5. Berapa banyak semua himpunan dari bagian? Berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan A? Coba sebutkan. Oke, sekarang kita cari terlebih dahulu. Untuk yang banyaknya anggotanya 0 dari himpunan A. Anggotanya ini dari himpunan A yang anggotanya 0. Apa? Ada? Ada. Himpunan apa? Kosong. Bisa dilambangkan yang lain? Bisa? Bisa. Yang seperti 0 dicoret itu. Himpunan kosong. Untuk yang kedua, himpunan bagian yang banyaknya anggotanya adalah 1 berapa? Dari A, himpunan bagian A yang anggotanya 1 ada 3. Ini himpunan 1, 2, sama 3. Kemudian, himpunan bagian yang banyak anggotanya 2. Dari A tadi berapa? 1, 2, 3 tadi. Berarti kita cari yang 2 anggota. 1, 2, 1, 3, 2, 3. Dan himpunan yang banyaknya anggota 3 kan pasti ada ya, 1 ya. Berarti cuma 1, 2, 3. Jadi, banyaknya himpunan bagian dari A, totalnya semua itu berapa? Kita tulis terlebih dahulu dari semuanya ya, ini. Himpunan kosong, ini yang ini kan, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, sama ini, ditulis semua. Totalnya berapa? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Untuk banyaknya anggota himpunan, dicarinya dengan apa? Dengan rumus N, PA sama dengan 2 pangkat N. Tadi kan anggota himpunannya A berapa? A-nya kan 1, 2, 3. Kalau kita cari dengan rumus ini, ya kan, rumus ini, maka kita tulis ya, kita tinggal tulis aja. NPA sama dengan N P A berapa? 2 pangkat N. N-nya berapa, Bu? N-nya adalah jumlah anggotanya berapa tadi? 1, 2, 3. Kalau kita hitung kan jumlah banyaknya anggota berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Berarti kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Sama kan? Yang ini 8 sama 8. Untuk selanjutnya, 2 himpunan dikatakan sama jika 2 himpunan tersebut menjadi himpunan bagian satu dengan lainnya, atau sebaliknya, atau semua elemen dari himpunan sama. Contohnya ini. Himpunan A sama himpunan B sama atau tidak? Sama. Karena apa? Karena anggota himpunannya sama persis nih kan. Anggota himpunan A berapa? 1, 2, 3. Anggota himpunan B berapa? Sama. Berarti kedua himpunan ini sama. Oke, perhatikan contoh yang ketiga. Untuk himpunan A, anggotanya berapa? 1, 2, 3, 4. Untuk anggota himpunan B berapa? 1, 2, 3. Sama atau tidak? Tidak. Kenapa tidak sama? Karena himpunan A banyaknya anggota ada 4.
Nah, untuk yang himpunan B, banyaknya anggota ada 3, maka tidak sama. Sekarang kita pahami lagi yang ini, yang nomor 4. Untuk himpunan A-nya A, B, C, dan himpunan B-nya 1, 2, 3 anggotanya kan? Termasuk himpunan sama, 2 himpunan yang sama atau tidak? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena anggotanya tidak sama. Ini kan A. Walaupun jumlah anggotanya sama, tapi tidak sama. Ini kan A, tapi di sini yang di himpunan B 1. Nah, kalau yang nomor 2 ini, himpunannya kebalik, Bu. Bagaimana? Ini kan yang himpunan A. Kok bisa sama, Bu? Kan itu kebalik. Nah, kalau yang seperti itu tidak apa-apa. Yang penting anggotanya sama. Ada 3, ada 2, 1. Berarti itu sama. Pertemuan hari ini sampai di sini. Nanti jika anak-anak ingin bertanya, silahkan bertanya pada kolom komentar Google Classroom ya. Kalau tidak, bisa hubungi WhatsApp Ibu. Tanya kepada ketua kelasnya nomornya Ibu berapa ya. Kemudian, jangan lupa untuk mengerjakan LKPD. Nanti akan Ibu share LKPD-nya. Nanti berkaitan dengan materi ini. Untuk pembelajaran pada hari ini, Ibu ucapkan terima kasih dan harus tetap semangat ya anak-anak. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.